Terkadang cinta tidak datang di waktu yang tepat. Ia muncul diam-diam, tanpa diundang, justru ketika seharusnya tak ada ruang untuknya. Di balik kaca mobil dinas yang melaju di tengah hujan sore, seorang wanita berwibawa duduk dengan mata lelah, sementara seorang pria sederhana di kursi depan menatap jalan dengan tenang. Tak ada kata, tapi udara di antara mereka menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah getar halus yang perlahan berubah menjadi bara, mengubah perjalanan dinas biasa menjadi kisah yang tak terlupakan. Inilah kisah Nadira, janda cantik kepala dinas yang terkenal tegas dan berkelas, dan Bagas, supir dinas muda yang tampak sederhana namun menyimpan ketulusan yang jarang ditemukan di dunia penuh topeng. Mereka terikat dalam perjalanan panjang, bukan hanya antara dua kota, tapi antara batas moral dan godaan hati. Namun, cinta yang tumbuh di tempat terlarang selalu membawa bayangan gelap di belakangnya. Satu rahasia, satu tatapan yang terlalu lama, dan satu malam yang tak seharusnya terjadi akan mengubah hidup keduanya untuk selamanya. Karena terkadang cinta paling tulus justru lahir dari tempat paling salah dan berakhir bukan dengan perpisahan, melainkan dengan penyesalan yang tak pernah bisa ditebus oleh waktu. Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah kembali bersama kami. Jangan lupa tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Kisah Luna. Sekarang, mari kita mulai perjalanan cerita yang penuh emosi ini. Udara pagi di kota Arunika masih diselimuti kabut tipis. Dari kejauhan, gedung-gedung pemerintahan tampak berjajar tenang di bawah sinar matahari yang baru bangkit, seolah ikut menunduk hormat pada hari yang akan segera dimulai. Di antara gedung itu, satu mobil dinas berwarna hitam mengkilap berhenti di depan kantor dinas sosial. Sopirnya, seorang pria berperawakan tegap namun sederhana, turun perlahan, merapikan kemejanya yang mulai pudar warnanya, dan menatap pintu kaca gedung dengan sedikit gugup. Namanya Bagas Pradipta, usia 29 tahun. Hari ini adalah hari pertamanya bertugas sebagai sopir kepala dinas baru. Seorang wanita yang sudah sering ia dengar namanya, bahkan sebelum bertemu. Nadira Mahendra. Nama itu bergaung di seluruh lingkungan pemerintah kota, bukan hanya karena jabatannya, tapi juga karena kisah hidupnya yang tragis dan misterius. 2 tahun lalu, Nadira kehilangan suaminya, Ardi Mahendra, seorang pejabat tinggi yang dihormati banyak orang. Kabar kematiannya mendadak, serangan jantung saat rapat kerja, meninggalkan duka yang dalam, sekaligus bayang-bayang gosip yang tak pernah benar-benar reda. Sejak itu, Nadira menutup diri. Ia jarang menghadiri acara sosial, lebih banyak bekerja dan menghindari pembicaraan pribadi. Namun hari ini, Nadira kembali ke panggung utama. Ia resmi diangkat menjadi kepala dinas sosial, jabatan yang dulu diemban mendiang suaminya. Dan tanpa disadari, Bagas akan menjadi saksi, sekaligus bagian dari babak baru hidupnya. Pintu kaca terbuka. Langkah sepatu hak tinggi terdengar pelan tapi mantap. Bagas segera berdiri tegak dan menunduk sopan ketika sosok wanita berparas anggun dengan balutan blazer abu-abu keluar dari dalam gedung. Rambutnya hitam sebahu, disisir rapi, dan sepasung mata tajamnya seolah mampu membaca isi hati siapapun yang menatapnya terlalu lama. "Selamat pagi, Bu Nadira," sapa Bagas hati-hati. Wanita itu mengangguk kecil, tersenyum tipis, senyum yang sopan tapi terasa dingin,
seperti seseorang yang sudah lama menahan beban yang tak bisa dibagi. "Selamat pagi, Bagas ya? Sopir baru?" "Iya Bu, hari ini saya ditugaskan mulai mendampingi Ibu." "Baik, kita ke balai kota sekarang. Ada rapat dengan wali kota jam 9. Tolong jangan terlambat." Nada bicaranya datar, tegas, dan profesional. Tidak ada basa-basi, tidak ada jeda yang memberi ruang bagi kehangatan. Bagas mengangguk cepat. Ia membuka pintu belakang mobil, menunggu hingga Nadira duduk, lalu menutupnya perlahan. Begitu mesin dinyalakan, keheningan pun mulai mengisi ruang di antara mereka. Sepanjang perjalanan, hanya suara mesin dan deru kendaraan lain yang menemani. Nadira menatap keluar jendela, sesekali memainkan ponselnya tanpa ekspresi. Sementara Bagas diam, menatap lurus ke jalan, berusaha mengatur nafas agar tak terlalu gugup. Tapi di balik kaca spion tengah, tatapannya sesekali menangkap wajah Nadira yang tampak sendu. Ada sesuatu di sana, bukan sekedar kecantikan, tapi semacam kesepian yang pekat. Seperti seseorang yang hidup di dunia penuh orang, namun tak pernah benar-benar ditemani. Dan di saat itu, Bagas mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan rasa tertarik biasa, tapi semacam empati yang dalam. Ia merasa ingin tahu lebih banyak tentang wanita itu. Tentang senyum dinginnya, tentang duka di balik matanya. Setiba di balai kota, Nadira turun dengan sikap berwibawa. Beberapa pejabat langsung menyambut, memberikan salam dengan penuh hormat. Bagas memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Nadira menyesuaikan topengnya. Dari wajah yang tadi murung, menjadi sosok pemimpin yang percaya diri, tenang, dan berkarisma. Namun sesekali, ketika orang lain tak memperhatikan, Bagas melihat mata itu kembali kehilangan cahaya. Dan entah kenapa, ia merasa ingin melindungi wanita itu. Padahal ia tahu, mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Setiap pagi, Bagas datang lebih awal untuk memastikan mobil dalam kondisi sempurna. Ia menyiapkan air mineral dingin, membersihkan dashboard, dan menggantung pewangi ruangan dengan aroma lembut yang katanya disukai oleh wanita berkelas. Awalnya Nadira tak terlalu memperhatikan. Namun lama-kelamaan, ia mulai sadar ada seseorang yang memperhatikan hal-hal kecil tanpa diminta. "Bagas," katanya suatu pagi, saat mereka akan berangkat. "Kau selalu menyiapkan semua dengan rapi ya?" Bagas tersenyum canggung. "Kewajiban saya, Bu. Saya hanya ingin Ibu nyaman selama perjalanan." Nadira menatapnya sejenak, lalu tersenyum samar. "Terima kasih." Itu kali pertama Bagas melihat senyum tulus dari wanita itu. Senyum yang hangat, bukan sekedar sopan. Dan entah kenapa, hari itu rasanya matahari bersinar sedikit lebih terang. Beberapa minggu berlalu. Keduanya mulai terbiasa dengan kehadiran satu sama lain. Di dalam mobil, Nadira mulai sesekali membuka percakapan ringan tentang jalanan yang macet, tentang berita daerah, bahkan tentang kopi. Bagas yang awalnya kikuk mulai berani membalas dengan kalimat-kalimat sederhana. "Bagas, kamu lebih suka kopi hitam atau kopi susu?" "Kopi hitam, Bu, biar pahitnya sekalian. Jadi manisnya hidup bisa terasa." Nadira menatapnya lewat kaca spion dan tersenyum kecil. "Pandai juga kamu bicara ya?" "Bukan pandai, Bu. Cuma kebetulan sering pahit." Mereka berdua tertawa pelan. Dan di saat itu, sesuatu yang tak terlihat mulai tumbuh. Bukan cinta, mungkin belum,
tapi ada kenyamanan yang jarang ditemukan di dunia penuh formalitas ini. Namun di balik kenyamanan itu, Nadira mulai merasa takut. Sudah lama ia tidak merasakan ketenangan seperti ini. Setiap kali mendengar suara Bagas menyapa pagi, ada bagian dari hatinya yang bergetar lembut. Seperti sedang diingatkan pada rasa yang dulu pernah ia kubur bersama makam suaminya. Di malam hari, ketika semua pekerjaan selesai dan rumahnya sepi, ia sering teringat percakapan mereka di dalam mobil. Bagaimana Bagas mendengarkan tanpa menghakimi. Bagaimana suaranya terdengar tenang, menenangkan, dan jujur. Namun, setiap kali perasaan itu muncul, Nadira cepat-cepat menegurnya sendiri. Tidak, Nadira. Dia sopirmu. Kau atasannya. Jangan bodoh. Tapi hati bukan meja kerja. Tak ada tombol hapus di sana. Yang ada hanyalah kenangan kecil yang menumpuk diam-diam menjadi rindu yang tak bernama. Suatu pagi, ketika mereka hendak berangkat ke acara dinas di luar kota, Bagas berkata pelan, "Bu, hari ini rutenya lumayan jauh. Mungkin butuh waktu 3 jam." Nadira mengangguk. "Baik, siapkan air minum saja. Aku tak suka berhenti di rest area." "Siap, Bu." Perjalanan panjang itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih dalam. Udara sejuk pegunungan, jalanan berliku dan kabut yang menutupi pandangan membuat suasana terasa sunyi. Hanya ada mereka berdua di dunia yang seolah melambat. Nadira menatap keluar jendela, lalu berbisik pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Kadang, aku iri pada mereka yang bisa hidup sederhana tanpa beban jabatan, tanpa harus terlihat kuat setiap waktu." Bagas menoleh sebentar, lalu menjawab dengan hati-hati. "Kesederhanaan juga tak selalu tenang, Bu. Kadang justru lebih sepi." Nadira tersenyum samar. "Sepertinya kamu pernah sepi juga ya, Bagas?" "Pernah, Bu. Tapi sekarang tidak terlalu." "Kenapa?" "Karena setiap hari saya antar seseorang yang memberi arti." Nadira terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi nadanya tulus, terlalu tulus untuk dianggap main-main. Dan sejak hari itu, tatapan mereka mulai berubah. Bukan lagi sekadar antar atasan dan bawahan, melainkan dua hati yang diam-diam saling mencari dalam kesunyian yang sama. Malam itu, setelah sampai di hotel tempat acara berlangsung, Nadira menatap pantulan dirinya di cermin. Di balik riasan tipis dan senyum formal, ada mata yang memendam kegelisahan. Ia tahu sesuatu sedang tumbuh, sesuatu yang bisa menghancurkan karirnya jika tak dikendalikan. Namun, ketika pagi tiba dan Bagas mengetuk pintu kamar dengan nada sopan, "Selamat pagi, Bu Nadira," mobil sudah siap. Ia hanya bisa menjawab dengan senyum pelan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Dan tanpa sadar, perjalanan dinas itu menjadi perjalanan pertama menuju sesuatu yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Hari-hari di Dinas Sosial Kota Arunika berjalan seperti biasa. Rapat, laporan, agenda kunjungan, hingga pertemuan dengan pihak luar. Namun bagi Nadira, sejak perjalanan dinas ke pegunungan tempo hari, biasa tak lagi terasa biasa.
Setiap kali ia melangkah keluar dari kantor dan melihat mobil dinas hitam terparkir rapi di bawah pohon flamboyan, ada rasa yang sulit ia jelaskan. Bukan rasa bangga, bukan pula sekadar nyaman, melainkan semacam ketenangan yang hanya muncul ketika ia tahu Bagas ada di sana. Bagas sendiri selalu datang lebih awal dari jadwal. Ia tidak hanya menyiapkan mobil, tetapi juga memastikan rute bebas kemacetan, menata air minum di laci, dan menggantungkan aromaterapi lembut beraroma lavender, yang kini mulai jadi kesukaan Nadira. Namun di balik rutinitas itu, ada hal yang perlahan berubah. Cara mereka memandang satu sama lain. Hari itu, Nadira dijadwalkan menghadiri rapat koordinasi lintas dinas di balai kota. Ia baru saja keluar dari lift ketika mendapati beberapa staf sedang berbisik sambil menatap ke arahnya. Tatapan mereka bukan tatapan hormat seperti biasa. Ada sesuatu yang lain di balik sorot mata itu. Rasa ingin tahu dan gosip yang mulai beredar. Katanya Bu Nadira sekarang dekat sama supirnya. Ah, masa? Tapi memang sering kelihatan bareng terus? Kalau di kantor sih wajar, tapi katanya waktu keluar kota juga kelihatan akrab banget. Bisikan itu terdengar jelas meski diucapkan dengan nada pelan. Nadira tidak menegur, tidak juga marah. Ia hanya menarik nafas panjang, memperbaiki jas kerjanya, lalu berjalan tegak melewati mereka. Namun di balik wajah tenangnya, dadanya terasa sesak. Ia tahu, di dunia birokrasi, citra adalah segalanya. Satu desas-desus kecil bisa jadi badai besar yang meruntuhkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Tapi, bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan tak mampu ia pahami sendiri? Bahwa mungkin benar, ada yang berubah di hatinya sejak pertemuan dengan Bagas. Bahwa mungkin tanpa sadar ia mulai menunggu pagi hanya untuk mendengar suara pria itu berkata, "Selamat pagi, Bu." Perjalanan menuju balai kota terasa panjang. Bagas seperti biasa fokus menyetir, sementara Nadira diam memandangi pemandangan kota yang bergerak di balik jendela. Namun di tengah kesunyian itu, hati Nadira justru semakin gaduh. Setiap kali ia menangkap pantulan wajah Bagas di kaca spion tengah, jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena rasa salah, tapi karena perasaan yang menakutkan yang belum pernah ia izinkan tumbuh sejak kematian suaminya. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan membuka berkas di pangkuannya. Tapi huruf-huruf di kertas itu tak lagi bermakna. Pikirannya terbang entah kemana. Tiba-tiba suara Bagas memecah keheningan. "Maaf, Bu, apakah suhu AC-nya terlalu dingin?" Nadira menoleh pelan, agak terkejut. Oh tidak, sudah pas." "Baik, Bu." Lalu, hening lagi. Namun kali ini, hening itu tidak canggung. Ada sesuatu yang lembut di udara. Seolah kedua jiwa itu diam-diam berbicara tanpa kata. Siang menjelang sore, rapat selesai lebih cepat dari jadwal. Langit Arunika mulai mendung, awan kelabu menggantung berat di atas kota. Ketika Nadira keluar dari balai kota, hujan turun deras tanpa aba-aba. Bagas yang sudah menunggu di mobil langsung berlari keluar sambil membuka payung besar. "Ibu, sini," serunya. Nadira sempat menolak. "Tidak apa-apa, Bas, aku bisa sendiri." Namun Bagas tetap mendekat, memayunginya hingga ke pintu mobil. Tetes air hujan menetes di pundak mereka. Udara dingin membuat tubuh Nadira sedikit menggigil. Dan untuk pertama kalinya, Bagas tanpa sadar berdiri terlalu dekat.
Cukup dekat hingga Nadira bisa mencium aroma tubuhnya yang lembut bercampur bau hujan. Sesaat pandangan mereka bertemu. Tak ada yang bicara, tapi sesuatu di dalam dada mereka bergetar bersamaan. Begitu masuk ke mobil, Nadira berusaha menenangkan diri. Namun hujan yang mengetuk kaca mobil seolah memperlambat waktu. Bagas menatap hujan lewat kaca depan, sementara Nadira diam dengan pandangan kosong. "Saya bisa tunggu sampai hujan agak reda, ucap Bagas pelan. Nadira menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Tidak usah, Bas. Jalan saja pelan-pelan. Kadang hujan juga bisa menenangkan, kan?" Bagas menoleh sekilas, lalu mengangguk. "Iya, Bu. Hujan memang bisa menyembunyikan banyak hal." Kata-kata itu membuat Nadira menatapnya lebih lama dari seharusnya. "Termasuk perasaan yang tidak seharusnya ya," katanya lirih tanpa sadar. Bagas terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menatap kaca depan yang mulai berkabut dan berkata dalam hati, "Kalaupun salah, biarlah aku salah karena jujur." Sejak hari hujan itu, hubungan mereka berubah tanpa mereka sadari. Tidak ada pengakuan, tidak ada ucapan, tapi setiap gerak, setiap tatapan membawa makna yang lebih dalam. Bagas mulai mengenal kebiasaan kecil Nadira. Bagaimana ia selalu menatap keluar jendela ketika berpikir keras. Bagaimana ia meneguk air dengan mata setengah terpejam ketika lelah. Dan bagaimana matanya menjadi lembut setiap kali mendengar musik klasik pelan mengalun di radio. Sementara Nadira mulai memahami ketenangan Bagas yang bukan dibuat-buat. Ia jarang bicara, tapi ketika berbicara, kata-katanya selalu punya makna. Ia sopan tanpa berjarak, tenang tanpa dingin, dan setia tanpa diminta. Suatu sore, setelah selesai kunjungan lapangan ke panti sosial, Nadira berkata sambil menatap jalan, "Bagas, kamu tidak pernah bicara banyak tentang dirimu?" Bagas menoleh sekilas. "Tidak banyak yang menarik dari saya, Bu. Setiap orang pasti punya cerita. Hanya saja tidak semua berani menceritakannya." Bagas tersenyum kecil. "Kalau begitu, mungkin nanti, Bu, kalau waktunya pas." Kata nanti itu bergema lama di kepala Nadira. Ia tahu di balik kesederhanaan Bagas ada masa lalu yang belum ia tahu. Dan entah mengapa, ia ingin tahu segalanya. Namun, semakin dekat mereka, semakin banyak pula mata yang memperhatikan. Beberapa staf mulai memperhatikan cara Bagas membuka pintu mobil dengan terlalu hati-hati. Atau bagaimana Nadira tersenyum lembut setiap kali berbicara dengannya. Rumor pun kembali beredar. Kali ini lebih berani. Kalau benar mereka ada hubungan, habislah reputasi Bu Nadira. Bagas itu siapa sih? Cuma supir, tapi bisa meluluhkan kepala dinas. Dunia memang aneh. Nadira mendengarnya, tapi kali ini ia tidak menegur siapapun. Ia hanya tersenyum pahit, karena dalam diam, ia mulai sadar gosip itu mungkin benar adanya. Malam itu, kantor sudah sepi. Hanya lampu di ruang Nadira yang masih menyala. Tumpukan berkas di mejanya belum tersentuh, tapi pikirannya penuh oleh hal lain. Bagas datang membawa map laporan. "Maaf Bu, ini laporan transportasi bulan ini." "Oh iya, taruh saja di sini, Bas." Bagas menaruh map itu, lalu berdiri diam di depan meja.
Ada jeda panjang, lalu Nadira berkata tanpa menatapnya, "Bagas, kamu tidak pernah bicara banyak tentang dirimu?" Bagas menoleh sekilas. "Tidak banyak yang menarik dari saya, Bu. Setiap orang pasti punya cerita. Hanya saja tidak semua berani menceritakannya." Bagas tersenyum kecil. "Kalau begitu, mungkin nanti, Bu, kalau waktunya pas." Kata nanti itu bergema lama di kepala Nadira. Ia tahu di balik kesederhanaan Bagas ada masa lalu yang belum ia tahu. Dan entah mengapa, ia ingin tahu segalanya. Malam itu kantor sudah sepi. Hanya lampu di ruang Nadira yang masih menyala. Tumpukan berkas di mejanya belum tersentuh, tapi pikirannya penuh oleh hal lain. Bagas datang membawa map laporan. "Maaf, Bu, ini laporan transportasi bulan ini." "Oh iya, taruh saja di sini, Bas." Bagas menaruh map itu, lalu berdiri diam di depan meja. Ada jeda panjang, lalu Nadira berkata tanpa menatapnya, "Bagas, apakah kamu tidak lelah bekerja terlalu keras?" Bagas menyenyum kecil. "Saya justru tenang kalau sibuk, Bu. Waktu berjalan lebih cepat. Dan kalau waktu berjalan cepat, kamu tidak perlu memikirkan hal-hal yang menyakitkannya." Bagas menatapnya kali ini lebih lama. "Kadang justru yang menyakitkan itu yang membuat kita merasa hidup, Bu." Nadira terdiam. Ucapan itu menusuk dalam, seperti seseorang yang berbicara bukan dari mulut, tapi dari luka lama. Di ruangan itu, keheningan berubah menjadi sesuatu yang lain. Lampu neon redup. Suara jangkrik dari luar jendela terdengar samar. Mereka hanya berdiri beberapa langkah terpisah. Tapi rasanya jarak itu begitu rapuh. Dan untuk sesaat, dunia seolah berhenti. Sampai akhirnya Nadira berkata pelan, "Bagas, tolong jangan buat aku lupa siapa diriku." Bagas menjawab dengan lirih, "Kalau aku bisa, Bu, aku ingin justru mengingatkan siapa ibu sebenarnya." Keesokan harinya, seolah tak ada yang terjadi, Nadira kembali tampil tegas dalam rapat, menandatangani dokumen, memberi arahan dengan suara mantap. Namun di balik sikap itu, hatinya semakin rapuh. Sementara Bagas tetap seperti biasa, setia, tenang, menjaga jarak secukupnya. Tapi di setiap langkah, di setiap perjalanan, di setiap jeda hening antara mereka, ada sesuatu yang tumbuh, liar, hangat, dan semakin sulit dikendalikan. Sebuah hubungan yang tak diucapkan, tapi dirasakan. Dan tanpa mereka sadari, benih cinta itu sudah menembus tanah dingin, aturan, dan moral. Berakar dalam di hati yang sama-sama terluka, siap mekar di waktu yang salah, namun terasa paling benar di mata mereka berdua. Malam turun perlahan di kota Arunika. Cahaya lampu jalan berpendar di atas aspal basah, meninggalkan pantulan oranye yang bergetar setiap kali mobil lewat. Bagi Nadira, malam bukan lagi sekadar waktu untuk beristirahat. Malam kini jadi saat di mana pikirannya paling ramai tentang pekerjaan, tentang dirinya, dan tentang Bagas. Sejak malam lembur di kantor itu, suasana di antara mereka berubah. Tidak ada kata yang diucapkan secara langsung, tapi setiap kali Bagas mengantar pulang,
Udara di dalam mobil terasa berbeda. Ada keheningan yang menegangkan, sekaligus menenangkan. Ada sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dan itu menakutkannya. Hari itu Nadira dijadwalkan meninjau lokasi pembangunan rumah singgah anak-anak yatim di pinggiran kota. Langit sejak pagi sudah tampak berat. Awan hitam menggantung seolah menahan sesuatu yang ingin pecah. "Bas, kita berangkat sekarang saja, sebelum hujan turun terlalu deras," ujar Nadira sambil memeriksa map berisi dokumen. Bagas mengangguk. "Baik Bu, mobil sudah siap." Perjalanan dimulai. Awalnya lancar, jalanan masih sepi, udara lembab, dan hanya ada suara mesin yang halus. Namun baru setengah jam berlalu, hujan pun turun dengan derasnya. Wiper bekerja cepat, tapi pandangan tetap terbatas. Nadira diam, memandangi jalan yang mulai tergenang air. "Kita berhenti dulu, Bu," tanya Bagas. Nadira mengangguk pelan. "Ya, cari tempat berteduh sebentar." Mereka menepi di bawah kanopi warung kecil yang sudah tutup. Hujan menetes dari ujung atap seng. Suara air menghantam tanah seperti irama tanpa jeda. Nadira membuka jendela sedikit, membiarkan udara dingin masuk. Matanya menatap jauh keluar, seperti mencari sesuatu di balik kabut hujan. Tanpa sadar, Bagas ikut menatapnya. Cahaya senja redup memantul di wajah Nadira. Kulitnya yang lembut, garis matanya yang dalam, dan senyum samar yang entah ditujukan pada siapa. Bagi Bagas, pemandangan itu seperti lukisan yang tak ingin ia lewatkan. Namun tiba-tiba Nadira menoleh. Tatapan mereka bertemu. Beberapa detik itu terasa seperti waktu berhenti. "Kenapa menatap seperti itu, Bas?" Suara Nadira terdengar pelan tapi menusuk. Bagas tersentak. Segera menunduk. "Maaf Bu, saya tidak bermaksud." Nadira menghela napas kecil lalu berkata lirih, "Tidak apa-apa. Kadang perhatian seperti itu justru membuat seseorang merasa hidup." Bagas menatapnya lagi, kali ini dengan mata yang berbeda. Bukan sebagai atasannya, tapi sebagai seseorang yang diam-diam ia kagumi. Hujan terus mengguyur deras di luar mobil, tapi di dalam mobil itu dunia terasa hangat. Setelah hujan reda, mereka melanjutkan perjalanan. Namun suasananya sudah tak sama. Nadira sesekali berbicara hal-hal ringan, tidak lagi sekaku dulu. Ia mulai bertanya tentang keluarga Bagas, tentang rumahnya, bahkan tentang anaknya yang katanya masih duduk di SMP. "Berarti kamu sudah berkeluarga ya?" tanya Nadira sambil menatap pemandangan di luar. Bagas tersenyum tipis. "Iya Bu, istri saya tinggal di desa bersama anak. Saya jarang pulang karena tugas." Nadira terdiam sejenak. "Kamu mencintai dia?" Pertanyaan itu membuat Bagas terkejut. Ia menatap Nadira sejenak sebelum menjawab. "Dulu, iya Bu, tapi entahlah, mungkin cinta itu juga bisa lelah kalau tidak dijaga." Nadira hanya mengangguk. "Aku mengerti, Bas." Suasana kembali hening. Tapi kini heningnya berbeda. Hening yang menyimpan empati, juga rasa yang sulit diartikan. Mereka seperti dua jiwa yang sama-sama kehilangan arah,
lalu bertemu di persimpangan yang tak seharusnya. Lokasi yang mereka tuju berada di atas bukit kecil di perbatasan kota. Begitu tiba, hujan sudah reda sepenuhnya, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Langit senja memerah lembut, burung-burung kembali ke sarang, dan udara terasa damai. Nadira turun dari mobil, melangkah perlahan di tanah yang masih becek. Bagas mengikutinya dari belakang, membawa payung dan map dokumen. "Tempat ini indah ya," ucap Nadira sambil menatap horizon. "Iya, Bu. Sepi tapi tenang. Kadang aku iri dengan tempat seperti ini. Tidak banyak suara, tidak banyak mata yang menghakimi." Bagas menatapnya dari samping. "Tapi kalau terlalu sepi, Ibu bisa kesepian." Nadira tersenyum samar. "Mungkin aku memang sudah terbiasa hidup dengan kesepian, Bas." Ucapan itu membuat Bagas ingin mengatakan sesuatu yang lebih dari sekedar simpati. Namun lidahnya keluh. Ia tahu batas itu masih ada, tapi hatinya semakin sulit dikendalikan. Mereka berdiri bersebelahan, menatap senja yang perlahan tenggelam. Lalu Nadira berkata pelan, hampir seperti berbisik, "Kadang Tuhan mempertemukan dua orang bukan untuk bersama, tapi untuk saling menyembuhkan." Bagas menatap wajahnya lama. "Enda, kalau rasa itu malah membuat luka baru, Bu?" Nadira menoleh menatap balik. "Berarti kita harus belajar bagaimana cara berdarah tanpa saling melukai." Kata-kata itu menutup sore itu dengan keheningan yang panjang. Dan sejak saat itu, sesuatu di antara mereka tak lagi bisa disembunyikan. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam mobil dipenuhi udara aneh. Bukan canggung, tapi terlalu intens. Radio menyala pelan, memutar lagu lawas berirama piano lembut. Nadira bersandar di kursi, matanya terpejam, seolah menikmati melodi yang membawa kenangan masa lalu. Bagas sesekali mencuri pandang lewat kaca spion. Ia melihat Nadira yang tampak lelah namun damai. Rambutnya sedikit berantakan karena angin dan senyum samar yang muncul entah kenapa. Dan untuk pertama kalinya, Bagas merasa takut. Bukan takut pada gosip, tapi pada perasaan yang mulai tumbuh tanpa kendali. Tiba-tiba suara di radio memutar lagu "Badai Pasti Berlalu". Liriknya seperti bicara langsung pada mereka, tentang kehilangan, keteguhan, dan cinta yang tak bisa diungkapkan. Nadira membuka mata lalu berkata pelan, "Lucu ya, lagu bisa bicara hal yang kita sembunyikan." Bagas mengangguk. "Iya, Bu. Kadang lagu lebih jujur dari manusia." "Kalau begitu, biarkan lagu ini jadi saksi ya. Saksi dari sesuatu yang bahkan tidak boleh kita sebut." Bagas tak menjawab. Ia hanya menggenggam setir lebih erat. Hujan kecil mulai turun lagi di luar. Dan di tengah rinainya, dua hati yang sama-sama sepi itu menyadari satu hal. Mereka sudah terlalu jauh untuk kembali. Beberapa hari kemudian, Nadira meminta Bagas menemaninya ke sebuah acara amal di panti sosial. Acara itu berjalan lancar, tapi di akhir kegiatan, seorang anak kecil menghampiri Nadira sambil membawa bunga kertas.
"Ibu Nadira, ini buat ibu," katanya malu-malu. Nadira tersenyum hangat lalu berjongkok di hadapan anak itu. "Terima kasih sayang, boleh ibu tahu namamu?" "Namaku Rani." "Cantik sekali namamu." Anak itu tersenyum. "Bapak supir yang datang bareng ibu tadi baik ya, dia bantu aku betulin sepeda." Nadira menoleh ke arah Bagas yang sedang berbicara dengan pengurus panti. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Bukan sekedar kagum, tapi rasa yang lebih dalam dari itu. Sebuah rasa yang menakutkan karena semakin lama, semakin ia sadari, ia tak lagi melihat Bagas sebagai seorang sopir. Ia melihatnya sebagai seseorang yang melengkapi ruang kosong di hidupnya. Malam itu, Nadira menatap dirinya di cermin kamar. Ia melihat sosok perempuan paruh baya yang masih anggun, tapi matanya menyimpan banyak cerita. Seseorang yang kuat di luar, namun rapuh di dalam. Ia mengingat kata-kata Bagas di bukit. "Kalau rasa itu malah membuat luka baru, Bu?" Dan kini ia tahu jawabannya. Iya, itu akan melukai. Tapi ia tak sanggup berhenti. Sementara di rumah kontrakannya yang sederhana, Bagas menatap foto keluarganya di meja. Istrinya tersenyum dalam foto itu. Anaknya berdiri di samping dengan seragam sekolah. Namun hatinya terasa kosong. Ia tahu seharusnya hanya cinta kepada keluarganya yang ia jaga. Tapi mengapa setiap kali mengingat Nadira, dadanya terasa hangat sekaligus bersalah? Beberapa hari setelahnya, Nadira mendapat surat perintah tugas dari wali kota, menghadiri rapat koordinasi antar wilayah di luar kota selama 3 hari. Dan tentu saja, Bagas yang akan menemaninya. Saat itu, Nadira memandangi surat itu lama, lalu tersenyum kecil. Ia tahu perjalanan itu akan jadi ujian besar antara hati, logika, dan batas yang mulai kabur. Malam itu, sambil memandang langit dari balkon rumahnya, Nadira berbisik pelan. "Kalau aku bisa memutar waktu, aku ingin tidak pernah mengenalmu, Bagas. Tapi kalau aku tidak mengenalmu, mungkin aku tidak akan tahu bagaimana rasanya hidup lagi." Di kejauhan, Bagas yang sedang memeriksa mobilnya menatap langit yang sama. Dan di dadanya ada perasaan yang sama, berat, indah, dan salah pada saat bersamaan. Mereka tidak tahu perjalanan keluar kota itu akan menjadi titik balik segalanya. Karena di sana bukan hanya hujan yang akan turun, tapi juga seluruh rahasia yang selama ini mereka simpan dalam diam. Langit Arunika masih gelap ketika suara mesin mobil dinas terdengar di halaman rumah Nadira. Udara pagi yang dingin menyelimuti kota dan embun tipis menempel di kaca jendela. Bagas sudah menunggu sejak pukul 5. Ia mengenakan jaket abu, rambutnya sedikit basah dan matanya menyiratkan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Ketika pintu rumah terbuka, Nadira muncul dengan mantel panjang dan tas kerja di tangan. Wajahnya tampak tenang, tapi sorot matanya berbeda. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik tatapan itu. "Pagi, Bas," sapanya lembut. "Pagi, Bu. Siap berangkat?" Nadira mengangguk. "Ya, jalanan masih sepi. Sebaiknya kita manfaatkan waktu." Mereka berangkat dalam hening. Suara mesin mobil berpadu dengan gerisik ranting dan angin pagi.
Dari luar semua tampak biasa. Hanya seorang kepala dinas dan sopirnya dalam perjalanan dinas. Namun di dalam kabin mobil itu, dua hati beradu diam, menyimpan gelombang yang tak terlihat tapi terasa begitu nyata. Beberapa jam berlalu, mobil melintasi jalan berliku menuju luar kota, melewati sawah yang diselimuti kabut. Nadira menatap keluar jendela. Matanya menelusuri hamparan hijau yang mulai disinari matahari. Namun pikirannya jauh, bukan pada rapat yang akan ia hadiri, melainkan pada lelaki di kursi depan. Bagas terlihat fokus mengemudi, tapi tatapannya sesekali terpantul di kaca spion. Setiap kali mata mereka hampir bertemu, keduanya segera berpaling, seolah takut sesuatu yang tersimpan di dada mereka tumpah begitu saja. "Capek, Bu?" tanya Bagas akhirnya, memecah keheningan. "Sedikit, tapi perjalanan seperti ini selalu membuatku berpikir," jawab Nadira tanpa menoleh. "Berpikir tentang apa?" "Banyak hal. Tentang hidup, tentang pilihan, tentang hal-hal yang tak pernah bisa kita ulang." Bagas terdiam. Ia tahu, Nadira bukan sedang bicara soal pekerjaannya. Ia bicara tentang dirinya sendiri, tentang hidup yang penuh tuntutan, tapi sepi dari kasih sayang. "Kalau waktu bisa diulang, Ibu ingin memperbaiki apa?" tanya Bagas pelan. Nadira tersenyum samar. "Mungkin aku ingin belajar mencintai tanpa takut kehilangan." Kalimat itu membuat dada Bagas sesak. Ia tidak tahu apakah itu jawaban jujur atau pesan yang tersirat untuknya. Menjelang siang, hujan turun tanpa aba-aba. Bagas menurunkan kecepatan mobil dan menepikan kendaraan di sebuah warung kecil di pinggir jalan. "Sebentar, Bu. Hujannya deras sekali. Mungkin kita tunggu agak reda." Nadira mengangguk. Mereka masuk ke warung sederhana yang hanya dihuni aroma kopi dan suara hujan. Pemilik warung, seorang nenek tua, menyambut ramah dan menawarkan kopi hangat. Mereka duduk berseberangan. Untuk pertama kalinya, Nadira dan Bagas tak bicara soal pekerjaan. Mereka berbagi kisah kecil, tentang masa kecil, tentang keluarga, tentang kesepian yang sama-sama mereka rasakan. "Dulu, aku pikir jabatan bisa menutupi sepi," ujar Nadira sambil menatap luar jendela. "Tapi ternyata kesepian itu justru makin terasa ketika semua orang memandangmu dengan hormat, tapi tidak dengan kasih." Bagas menatapnya lama. "Saya juga merasakan hal yang sama, Bu. Kadang rumah pun tidak terasa seperti rumah." Nadira tersenyum pahit. "Mungkin kita berdua terlalu lama berpura-pura kuat." Ia lalu menyesap kopinya itu dan di antara uap panas itu, mata mereka kembali bertemu. Tak ada kata, tak perlu penjelasan. Yang berbicara hanyalah keheningan yang justru paling jujur di antara semua. Hujan perlahan mereda, tapi sesuatu di antara mereka justru semakin deras. Ketika mereka kembali ke mobil, udara terasa lebih hangat. Meski kaca masih berembun, mereka tiba di kota tujuan menjelang sore. Langit mulai berwarna jingga dan lampu jalan menyala satu persatu. Hotel tempat mereka menginap sudah disiapkan panitia. 2 kamar bersebelahan, seperti biasa. Namun kali ini rasanya tidak seperti biasa. Ketika resepsionis menyerahkan 2 kunci kamar, tangan Nadira sempat menyentuh tangan Bagas. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat jantung mereka berdebar bersamaan.
Setelah menaruh barang di kamar, Nadira berdiri di balkon memandangi kota dari lantai 8. Dari sini, lampu-lampu terlihat seperti bintang jatuh di bumi. Ia menatap langit, tapi pikirannya kembali pada Bagas. Di kamar sebelah, Bagas juga gelisah. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kunci kamarnya lama-lama. Di kepalanya, suara Nadira bergema. Mungkin aku ingin belajar mencintai tanpa takut kehilangan. Kalimat itu berputar tanpa henti, seperti hujan yang tak kunjung reda di hatinya. Malam itu, Nadira mengetuk pintu kamar Bagas. "Bas, makan malam yuk. Aku gak enak makan sendirian." Bagas tampak terkejut, tapi segera mengangguk. "Baik, Bu." Mereka turun bersama ke restoran hotel. Suasana hangat dengan cahaya kuning redup dan musik piano lembut di latar. Mereka duduk di pojok ruangan, agak jauh dari tamu lain. "Tempat ini tenang," ujar Nadira sambil menatap lilin di atas meja. "Iya, Bu, jarang ada yang seperti ini," jawab Bagas. Nadira tersenyum, lalu menatapnya dalam. "Bas, berhenti panggil aku Bu malam ini. Aku lelah mendengar itu." Bagas menelan ludah. "Tapi saya panggil saja Nadira." Nada suaranya lembut tapi tegas. Sejenak Bagas tak bisa bicara. Nama itu keluar dari bibirnya pelan, nyaris bergetar. "Nadira?" Nadira tersenyum, tapi matanya basah. Untuk pertama kalinya, ia merasa menjadi manusia biasa lagi, bukan pejabat, bukan janda yang disorot publik, tapi hanya seorang wanita yang ingin dicintai. Makan malam berlangsung sederhana, tapi setiap percakapan terasa dalam. Dan ketika mereka berjalan kembali ke kamar, langit di luar mulai meneteskan hujan kecil, hujan yang menandai malam yang tak akan mereka lupakan. Di kamar masing-masing, mereka sama-sama gelisah. Suara hujan menepuk jendela seperti mengundang kenangan. Nadira berdiri di depan cermin, melepas antingnya perlahan. Matanya menatap bayangannya sendiri. Seseorang yang kuat tapi kini rapuh oleh perasaan yang tak seharusnya tumbuh. Di sisi lain, Bagas duduk di kursi, menatap ponselnya yang terus bergetar karena pesan dari istrinya. Ia tak sanggup menjawab. Rasanya semua kata akan terdengar salah malam ini. Lalu entah dorongan dari mana, ia berdiri dan keluar kamar. Langkahnya berhenti di depan pintu kamar Nadira. Ia ragu. Tapi sebelum ia sempat mengetuk, pintu itu terbuka. Nadira berdiri di sana, tanpa riasan, dengan wajah lelah dan mata yang jujur. "Bagas?" Suaranya hampir seperti bisikan. Maaf Bu." Nadira, saya cuma..." "Masuklah, aku gak mau sendiri malam ini." Bagas tak bisa berkata apa-apa. Ia masuk. Suara hujan di luar semakin deras, sementara di dalam kamar itu, dua hati yang terluka mencari tempat untuk bersandar. Malam berjalan panjang. Tak ada yang mereka rencanakan, tak ada yang mereka niatkan. Tapi waktu seolah berhenti di antara keheningan dan ketulusan yang tak bisa mereka bendung. Nadira berbicara tentang masa lalunya,
tentang suaminya yang dulu seorang pejabat, tapi berhenti mencintainya sejak jabatan lebih penting dari rumah. Bagas mendengarkan, tapi dalam hatinya ia tenggelam dalam perasaan yang semakin dalam. Dan ketika air mata Nadira jatuh, ia refleks meraih tangannya, hangat, lembut, dan jujur. Tak ada janji, tak ada kata cinta. Yang ada hanyalah dua jiwa yang saling menemukan diri mereka di dalam luka masing-masing. Di luar, hujan belum berhenti. Dan malam itu, di kamar hotel yang sunyi, dua orang yang tak seharusnya bersatu akhirnya menyerah pada sesuatu yang bahkan logika tak sanggup melawan. Pagi datang perlahan, membawa cahaya lembut menembus tirai jendela. Nadira duduk di tepi ranjang, menatap tangan yang kini terasa asing. Di sisi lain kamar, Bagas berdiri kaku, seperti tak tahu harus berkata apa. Suasana hening, hanya suara detik jam yang terdengar. Lalu Nadira berkata lirih, "Kita sudah melewati batas, Bas." Bagas menunduk. "Saya tahu, Bu. Jangan minta maaf," potong Nadira lembut. "Yang terjadi sudah terjadi." Ia menatap Bagas, kali ini bukan dengan tatapan menggoda, tapi tatapan seorang wanita yang sedang menyesali takdirnya. Yang kita miliki malam ini mungkin bukan cinta, tapi kesepian yang saling menemukan tempat untuk pulang. Bagas menahan nafas. Ia ingin berkata bahwa itu bukan hanya kesepian, bahwa ada perasaan yang nyata. Tapi lidahnya keluh. Karena di lubuk hatinya, ia tahu Nadira benar. Mereka berdua telah kehilangan sesuatu malam itu. Bukan hanya moral, tapi juga ketenangan hati yang tak akan pernah sama lagi. Mereka kembali ke kota dengan diam. Tak ada percakapan, hanya suara mesin dan gemerisik ban di jalan basah. Namun, dalam diam itu, banyak hal yang terucap tanpa kata. Sesampainya di depan rumah Nadira, Bagas menatapnya dari kaca spion. "Ibu," Nadira menatap balik, tersenyum kecil. "Jaga dirimu, Bas. Kadang, cinta yang datang dari kesalahan justru mengajarkan kita arti keikhlasan." Bagas menelan ludah. "Saya nggak menyesal bertemu ibu." "Jangan bilang begitu, karena aku menyesal tapi juga berterima kasih." Ia turun dari mobil, melangkah masuk tanpa menoleh. Bagas masih duduk di kursi spion, menatap bayangan tubuhnya yang hilang di balik pintu. Di dadanya, rasa itu masih ada, indah tapi menyakitkan. Dan dari jendela rumah, Nadira berdiri menatap hujan yang mulai turun lagi. Ia tahu, perjalanan itu bukan sekadar dinas. Itu perjalanan yang membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Matahari pagi itu menembus tirai tipis di ruang kerja Nadira. Cahaya hangat menari di atas meja penuh berkas. Tapi wajah Nadira sama sekali tak mencerminkan ketenangan. Matanya kosong menatap layar laptop, tapi pikirannya melayang jauh. Kembali ke malam di hotel itu. Satu malam yang seharusnya terlupakan. Satu malam yang membuat segalanya berubah. Sudah 2 minggu sejak perjalanan dinas itu berlalu, tapi Nadira masih merasakan degup jantung yang sama,
setiap kali melihat Bagas. Setiap langkah kaki sopirnya di koridor kantor, setiap suara pintu mobil terbuka, membuat jantungnya berdetak tak beraturan. Ia mencoba bersikap biasa, tetap profesional, tetap berwibawa. Namun di dalam dirinya, perasaan itu tumbuh semakin dalam. Bukan sekedar godaan sesaat, tapi semacam rasa yang anehnya terasa benar sekaligus salah. Pagi itu Bagas datang menjemput seperti biasa. Rambutnya basah oleh embun pagi dan aroma sabun dari bajunya samar tercium ketika Nadira masuk ke mobil. Mereka berdua hanya saling bertukar pandang singkat. Tatapan yang penuh makna, tapi dikubur di balik formalitas. Ke kantor, Bu? Iya, seperti biasa. Suasana di dalam mobil terasa sesak. Tak ada percakapan, hanya suara radio yang pelan dan desah napas yang tak beraturan. Bagas menggenggam setir erat, seolah mencoba mengendalikan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kendaraan. Nadira menatap keluar jendela. Jalanan yang biasanya ramai terasa begitu panjang hari itu. Ia ingin bicara, ingin menanyakan apa yang Bagas rasakan. Tapi kata-kata terasa berbahaya. Seolah satu kalimat saja bisa meruntuhkan benteng kewarasan mereka berdua. Di kantor, Nadira berusaha memulihkan citranya. Ia memimpin rapat dengan suara mantap, memberikan arahan dengan tegas. Namun sesekali, tatapan matanya tak sengaja melirik ke arah jendela, ke arah mobil dinas yang diparkir di bawah, di mana Bagas menunggu. Sekretarisnya, Rini, sempat memergoki pandangan itu. "Bu Nadira, apakah ibu kurang sehat? Sepertinya ibu agak pucat." Nadira tersenyum tipis. "Tidak, Rin, hanya kurang tidur." Rini mengangguk tapi sorot matanya ragu. Sejak kepulangan dari perjalanan dinas itu, ia melihat ada perubahan pada atasannya. Nadira kini lebih sering melamun, kadang tersenyum sendiri, dan beberapa kali terlihat menghindari kontak mata dengan Bagas. Rumor kecil pun mulai berbisik di koridor dinas. Bisik-bisik yang pelan, tapi cukup untuk membuat hati Nadira bergetar setiap kali mendengarnya. Katanya Bu Kadis sering lembur, tapi sopirnya juga nggak pernah pulang awal ya. Mungkin tugas tambahan. Lalu tawa samar mengikuti kalimat itu. Nadira berusaha menutup telinganya, tapi hatinya tak bisa menolak rasa bersalah yang tumbuh. Ia tahu, satu langkah salah saja bisa menghancurkan segalanya. Karirnya, nama baiknya, dan keluarga Bagas. Bagas pun tak kalah tersiksa. Setiap kali menatap wajah istrinya di rumah, ia merasa seperti penipu. Anak kecilnya yang berlari memeluk kaki pun terasa seperti beban pengingat bahwa ia telah menyakiti orang-orang yang mencintainya. "Mas, akhir-akhir ini kamu sering bengong. Ada masalah di kantor?" tanya istrinya suatu malam. Bagas menatap istrinya lama lalu tersenyum paksa. "Cuma capek, dah." "Kalau capek jangan dipendam sendiri, aku khawatir." Ia hanya mengangguk. Tapi di dadanya, rasa bersalah itu menggerogoti setiap detik. Setiap kali Nadira menelpon untuk membahas urusan dinas, jantungnya berdegup lebih cepat dari seharusnya. Ia tahu batas, tapi hatinya sudah tak mengenal batas itu lagi. Suatu sore, hujan turun deras saat Nadira baru saja selesai menghadiri rapat di luar kota. Mobil dinas berhenti di tepi jalan karena ban bocor.
Bagas turun menggantinya di tengah hujan. Sementara Nadira menunggu di dalam mobil dengan perasaan campur aduk. Melihat Bagas basah kuyup membuat sesuatu di dadanya bergetar. Ia keluar tanpa pikir panjang, membawa payung. "Bagas, sini, jangan di tengah hujan begitu," serunya. "Tapi ini tanggung, Bu." "Sudah, aku bantu pegang payung." Mereka berdiri begitu dekat di bawah satu payung sempit, sementara hujan menetes di ujung rambut mereka. Waktu seolah berhenti. Bagas menatap wajah Nadira yang sebagian tertutup bayangan. "Kenapa ibu keluar? Nanti sakit." Nadira menatapnya balik. Suaranya nyaris bergetar. "Aku lebih takut kamu sakit." Kalimat itu sederhana, tapi dalam. Di bawah deras hujan, Bagas ingin memeluk wanita itu. Tapi yang bisa ia lakukan hanya tersenyum getir. Sementara di dalam hatinya, ia tahu mereka berdua sedang tenggelam makin dalam ke jurang yang sama. Seminggu kemudian, sebuah kejadian kecil mengguncang segalanya. Saat Nadira meninggalkan ponselnya di meja hapat, Rini, sekretarisnya, melihat pesan singkat masuk. "Terima kasih sudah peduli malam ini, Nadira. Aku nggak tahu harus bagaimana tanpa kamu. B." Rini membeku. Ia mengenal huruf B itu. Bagas. Sejak hari itu, tatapan Rini berubah. Ia tak lagi sama ketika berbicara dengan Nadira. Ada rasa curiga, ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyumnya yang sopan. Dan seperti biasanya, kabar seperti itu menyebar cepat, tanpa suara, tapi tajam seperti jarum. Nadira mulai merasakan jarak dari rekan-rekannya. Beberapa mulai berbisik saat ia lewat, beberapa lainnya pura-pura sibuk. Namun yang paling menyakitkan adalah tatapan Bagas. Karena di mata lelaki itu, Nadira melihat ketakutan. Takut kehilangan, tapi juga takut diketahui. Malam itu, Nadira menelpon Bagas. "Bas, datang ke rumah, sekarang." Nada suaranya tegas, tapi bergetar. Bagas datang 1 jam kemudian dengan wajah cemas. "Ada apa, Bu?" Nadira berdiri di depan jendela, menatap hujan yang kembali turun. "Kita harus berhenti, Bas." Bagas terpaku. "Berhenti? Apa maksud Ibu? Semua ini, hubungan kita. Aku nggak bisa terus seperti ini." Bagas mendekat 1 langkah. "Tapi saya nggak pernah anggap ini cuma hubungan sembunyi-sembunyi, Bu." Nadira menatapnya, matanya berkaca. "Justru karena aku tahu kamu tulus, aku harus berhenti. Aku sudah mencintaimu, Bas. Tapi cinta ini salah." Kata-kata itu menghantam Bagas seperti badai. Ia menunduk. Suaranya serak. "Kalau salah, kenapa rasanya benar setiap kali aku melihat Ibu?" Air mata Nadira jatuh. "Karena perasaan tidak mengenal moral, Bas. Tapi kita yang harus mengenalnya." Keheningan melingkupi mereka. Bagas akhirnya melangkah mundur. "Saya akan berhenti jadi sopir dinas, biar lebih mudah bagi kita berdua." Nadira menutup matanya, menahan air mata. Kalau itu yang terbaik. Bagas menatapnya sekali lagi, seolah ingin menghafal wajah yang sudah mengubah hidupnya. Lalu ia pergi, meninggalkan kehangatan yang berubah jadi dingin di ruang tamu Nadira. Keesokan harinya, kantor heboh. Bagas resmi mengajukan pengunduran diri dengan alasan pribadi. Nadira menandatangani surat itu tanpa sepatah kata pun. Tinta yang menetes di kertas terasa seperti darah yang menetes dari hatinya sendiri. Rini menatap dari kejauhan, pura-pura sibuk mengetik. Ia tahu ada sesuatu yang pecah, tapi memilih diam.
Sejak hari itu, kursi sopir dinas kosong selama berminggu-minggu. Dan setiap kali Nadira menatap kaca spion dari kursi belakang mobil pengganti, bayangan wajah Bagas selalu muncul di sana, membuatnya ingin menangis tanpa alasan. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop tanpa nama tiba di meja kerja Nadira. Di dalamnya, hanya selembar kertas dengan tulisan tangan. "Terima kasih karena telah membuatku percaya lagi pada kebaikan. Aku pergi bukan karena menyerah, tapi karena ingin menjaga nama baikmu. Jangan ingat aku sebagai kesalahan, tapi sebagai seseorang yang pernah membuatmu tersenyum di tengah kesepian." Nadira menatap tulisan itu lama. Air matanya jatuh di atas kertas, membuat tinta huruf terakhir memudar. Ia menutup surat itu perlahan, menatap langit di luar jendela. Langit sore itu berwarna sama seperti malam terakhir mereka di kota seberang. Senja keemasan yang seolah menertawakan luka manusia. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Nadira kembali fokus pada pekerjaannya, tapi ada kekosongan yang tak bisa diisi. Setiap kali melihat mobil dinas melewati jalan kantor, ia teringat tawa Bagas. Setiap kali hujan turun, hatinya berdesir, mengingat pelukan payung di tengah derasnya hujan. Namun, waktu punya caranya sendiri untuk menyembuhkan. Nadira belajar berdamai, bukan dengan masa lalu, tapi dengan dirinya sendiri. Ia sadar, cinta tidak selalu harus dimiliki untuk bisa dikenang. Kadang, cinta yang tidak berakhir bahagia justru mengajarkan makna paling dalam tentang manusia, tentang let go, tentang batas, tentang hati yang harus rela. Dan di suatu sore yang tenang, ketika ia berjalan pulang dari kantor, seekor burung pipit kecil hinggap di kap mobilnya. Ia tersenyum pelan. "Terima kasih, Bas," bisiknya nyaris tak terdengar. Mungkin hanya angin yang mendengarnya, tapi entah kenapa hatinya terasa sedikit lebih ringan. Waktu berjalan pelan, tapi luka tidak ikut sembuh. Sudah hampir 2 bulan sejak Bagas pergi meninggalkan dinas. Namun, nama itu masih bergema di kepala Nadira setiap kali ia melangkah masuk ke mobil dinas yang kini dikendarai oleh sopir baru. Setiap pagi sebelum mobil bergerak, matanya selalu tertuju pada kaca spion. Ia tahu wajah yang terlihat di sana bukan lagi milik Bagas, tapi bayangan masa lalu seolah tak mau pergi. Kadang dalam diam ia bertanya dalam hati, apakah Bagas juga masih mengingatnya? Namun hidup tidak memberi ruang bagi Nadira untuk terus tenggelam dalam kenangan. Tanggung jawab, jabatan, dan pandangan orang-orang di sekelilingnya seperti pagar yang terus mengingatkan. Jangan jatuh lagi, Nadira. Jangan biarkan perasaan menguasai kewarasan. Hari itu kantor Nadira tampak sibuk. Ada inspeksi dari provinsi, sebuah agenda penting yang akan menentukan masa depan dinasnya. Ia mempersiapkan diri dengan tenang, meski hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat rombongan pejabat provinsi tiba, salah satu di antara mereka tampak tak asing. Tinggi, gagah, dengan tatapan mata yang dulu pernah begitu lembut, namun kini terasa dingin. Bagas. Ia berdiri mengenakan kemeja putih rapi dengan papan nama kecil bertuliskan Rendra Bagas Pratama, asisten lapangan PT Guna Prakarsa. Nadira terpaku.
Waktu seolah berhenti sesaat. Bagas bukan lagi sopir dinasnya. Ia kini bekerja di perusahaan swasta yang menjadi rekan proyek pengadaan kendaraan di dinasnya. Tatapan mereka bertemu. Hanya sekejap. Namun dalam sekejap itu, semua perasaan yang coba dikubur kembali hidup. Dan di sekeliling mereka, dunia berputar tanpa tahu dua hati sedang bergetar di tengah formalitas. Rapat berjalan kaku. Nadira mencoba berbicara dengan nada netral, mempresentasikan rencana kerja seolah tak terjadi apa-apa. Namun setiap kali Bagas berbicara di depan, suaranya membuat dinding dadanya bergetar. Untuk armada yang baru, kami pastikan sudah sesuai spesifikasi Bu Nadira, ujar Bagas dengan tenang. Nadira menatapnya singkat, lalu mengalihkan pandangan. Baik, kita lihat hasil evaluasinya nanti. Sekretarisnya Rini memperhatikan interaksi itu dari ujung ruangan. Ada sesuatu dalam sorot mata Bu Kadis yang berbeda, tatapan yang bukan sekadar profesional. Dan dalam hatinya, kecurigaan lama mulai menyala lagi. Usai rapat, Bagas menghampiri Nadira di lorong. "Ibu, boleh saya bicara sebentar?" Nadira menoleh cepat. Panik sesaat, tapi kemudian menganggukkan. Mereka melangkah ke taman kecil di belakang kantor, tempat yang sepi dari pandangan orang. Hujan gerimis baru saja turun, membasahi dedaunan. Suasana di antara mereka tegang, namun juga hangat dengan kenangan yang sulit dijelaskan. "Kenapa kamu bisa ada di sini?" Suara Nadira bergetar. Bagas menyanyum kecil. "Saya nggak nyangka juga. Saya pindah kerja ke perusahaan rekanan, baru sebulan." Nadira menatap tanah. "Kamu terlihat lebih tenang sekarang." Bagas menghela napas. "Kalau saya bilang enggak, apa ibu akan percaya?" Keheningan mengisi udara. Lalu Nadira berkata lirih, "Kamu harus panggil aku Bu Nadira di kantor." Bagas menatapnya lama, lalu, "Kalau di luar kantor?" Nadira menghela napas panjang. "Di luar kantor, kita sudah enggak ada hubungan apa-apa lagi, Bas." Namun getaran suaranya mengkhianati hatinya sendiri. Tak butuh waktu lama sampai gosip kembali bergulir. Beberapa staf mulai memperhatikan interaksi aneh antara Nadira dan mantan supirnya itu. Desas-desus lama kembali bergaung, lebih pelan tapi lebih beracun. Rini yang kini semakin dekat dengan pejabat provinsi mulai mencurigai lebih dalam. Suatu sore, ia sengaja menunggu di parkiran belakang kantor dan dari kejauhan, ia melihat Nadira berbicara dengan Bagas terlalu dekat, terlalu lama. Malamnya, sebuah pesan anonim masuk ke ponsel Nadira. "Berhati-hatilah dengan siapa kamu bertemu. Kota ini kecil, dan mata orang-orang lebih tajam dari yang kamu kira." Nadira menatap pesan itu lama, lalu menghapusnya. Tapi tangan yang memegang ponsel bergetar. Ia tahu, sesuatu buruk akan terjadi jika langkah mereka terus dibiarkan tanpa arah. Malam itu Nadira duduk sendirian di teras rumahnya. Hujan turun lembut seperti biasa. Sebuah mobil berhenti di depan pagar dan dari balik kaca Bagas muncul, menatapnya dengan ragu. Tanpa bicara, Nadira membuka pintu pagar. Mereka duduk berdua di bawah lampu temaram, diiringi suara hujan yang jatuh perlahan. "Aku gak tahan pura-pura gak kenal kamu," kata Bagas akhirnya. Nadira menunduk. "Dan aku gak tahan terus merasa bersalah."
Mungkin kita harus bicara jujur. Kali ini tanpa alasan, tanpa jabatan. Bagas menatap Nadira dengan mata penuh luka. Aku gak nyesel pernah sayang sama kamu, Nadira. Tapi aku nyesel karena cinta itu bikin kamu susah. Nadira terdiam. Lalu air matanya jatuh tanpa suara. Bagas, kamu gak tahu. Malam-malamku gak pernah tenang sejak kamu pergi. Tapi kita gak bisa kembali. Bagas tersenyum sedih. Aku gak minta kembali. Aku cuma pengen kamu tahu rasa ini belum hilang. Hening. Dan di tengah hening itu, sesuatu dalam hati mereka pecah. Bukan karena rindu, tapi karena tahu bahwa cinta mereka kini harus benar-benar mati. Beberapa hari kemudian, sebuah berita lokal muncul di media daring. Dinas Perhubungan Kota Cendana diduga terlibat konflik kepentingan dalam proyek pengadaan. Nama Nadira tercantum di dalamnya bersama nama perusahaan tempat Bagas bekerja. Meski belum terbukti, rumor langsung menyebar. Rapat darurat diadakan. Wartawan mulai berkumpul di depan kantor. Rini dengan wajah polos berpura-pura kaget. Namun diam-diam, dialah yang mengirimkan foto pertemuan Nadira dan Bagas kepada pihak media, berharap bisa mengambil posisi yang ditinggalkan atasannya kelak. Nadira terpukul. Ia tahu dirinya bersih secara administrasi, tapi sulit membantah tuduhan ketika bukti visual menunjukkan kedekatan personal dengan pihak rekanan. Bu, sebaiknya Ibu cuti dulu sementara kasus ini diselidiki. Ujar Sekda dengan suara datar. Nadira mengangguk pelan. Ia tak punya pilihan. Di luar gedung, wartawan berebut foto, menyeriakan pertanyaan yang menusuk. Benarkah hubungan pribadi Ibu dengan pihak rekanan mempengaruhi keputusan proyek? Apakah benar mantan sopir pribadi Ibu kini jadi bagian dari perusahaan itu? Nadira melangkah masuk ke mobil, menutup pintu, dan untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia menangis di depan publik. Meskipun hanya di balik kaca yang gelap. Sementara itu, Bagas mengetahui berita itu dari rumah. Ia membaca setiap kalimat dengan dada sesak. Tanpa berpikir panjang, ia datang ke kantor Nadira malam itu. Namun penjaga pintu menolak masuk. Nadira sudah dipanggil ke Inspektorat Provinsi. Bagas menunggu di luar, di bawah hujan selama berjam-jam. Ketika Nadira akhirnya keluar, wajahnya pucat, lelah, dan hancur. Bagas menghampirinya. Saya yang salah, Bu. Saya akan ngaku kalau memang itu bisa bantu nama Ibu bersih. Nadira menggeleng cepat. Jangan bodoh, Bas. Kalau kamu mengaku, kamu akan kehilangan pekerjaan. Kalau saya diam, kamu yang hancur. Jawab Bagas tegas. Mereka berdiri di tengah hujan, tak peduli siapa yang melihat. Bagas memegang pundak Nadira, menatap matanya. Biar saya yang tanggung, Bu. Saya udah bikin kamu kehilangan segalanya. Sekarang biar saya bayar. Bagas, jangan. Tapi Bagas hanya tersenyum lemah. Saya janji habis ini saya benar-benar pergi. Keesokan harinya, Bagas datang ke kantor media lokal, membuat pernyataan resmi bahwa ia bertindak di luar sepengetahuan dinas. Ia menanggung semua kesalahan agar nama Nadira tidak tercemar lebih dalam. Namun setelah itu, ia benar-benar menghilang. Beberapa minggu kemudian,
Nadira menerima kabar bahwa Bagas terlibat kecelakaan lalu lintas di luar kota. Ia selamat, tapi mengalami luka cukup berat dan memilih pensiun dari pekerjaan lapangan. Di meja kerjanya, Nadira menatap kosong ke layar komputer yang masih menampilkan berkas penyelidikan. Ia tahu semua telah berakhir. Jabatan, cinta, dan masa lalu. Namun di tengah semua kehilangan itu, ada sesuatu yang tersisa. Sebuah kenangan tentang seseorang yang rela hancur demi melindungi dirinya. Sore itu, sebelum pulang, Nadira membuka laci mejanya. Di dalamnya tersimpan secarik kertas lusuh. Surat terakhir dari Bagas sebelum ia pergi. Kalau suatu hari hujan turun, jangan lihat ke langit. Tutup mata dan dengarkan saja suaranya. Di situ aku masih ada, menjaga dari jauh. Air mata Nadira menetes tanpa bisa ia tahan. Ia menatap jendela di mana langit mulai kelabu. Dan ketika hujan benar-benar jatuh, ia tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Langit cendana sore itu kelabu. Hujan turun deras, seperti ingin menghapus semua jejak masa lalu yang pernah ditinggalkan di kota kecil itu. Di balik kaca jendela ruang kerja yang kini kosong dari papan nama, Nadira menatap keluar, memandangi jalanan yang basah, orang-orang berlari dengan payung, dan mobil dinas yang dulu setiap hari membawanya ke tempat-tempat penuh kenangan. Sudah 6 bulan sejak ia resmi mundur dari jabatannya. Setelah kasus proyek itu mereda, ia memutuskan untuk berhenti. Bukan karena bersalah, tapi karena lelah berjuang sendirian, melawan pandangan dunia yang tak lagi ramah. Hidupnya kini lebih tenang, tapi juga lebih sunyi. Ia membuka kafe kecil di pinggir kota, tempat orang-orang datang sekadar untuk mencari kehangatan di tengah hujan. Kafe itu ia beri nama Langit Sore. Bagi orang lain, nama itu terdengar puitis. Bagi Nadira, itu adalah simbol dari sesuatu yang pernah indah tapi tak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Suatu siang, saat sedang merapikan rak buku di kafe, Nadira menemukan amplop coklat terselip di antara tumpukan majalah lama. Tulisan tangannya sendiri di bagian depan membuatnya tercengung. Untuk Nadira, jangan dibuka sebelum kau siap memaafkan diri sendiri. Bagas. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat panjang yang ternyata belum pernah ia baca sebelumnya, surat yang rupanya diselipkan Bagas lewat salah satu rekan kerjanya sebelum ia menghilang. Isi surat itu membuat jantung Nadira berdegup cepat. Nadira, aku tahu aku bukan siapa-siapa lagi di hidupmu. Tapi kalau kau membaca surat ini, artinya kau sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Aku pergi bukan karena menyerah. Aku pergi karena ingin kau bisa berdiri lagi tanpa beban namaku di pundakmu. Jangan terus menyesali masa lalu. Semua yang terjadi antara kita bukan dosa, tapi cara Tuhan menunjukkan bahwa cinta tak selalu harus dimiliki. Kalau suatu hari kau ingin tahu di mana aku, datanglah ke tempat pertama kali kita berhenti karena hujan. Aku akan menunggumu di sana, entah kapan. Nadira memejamkan mata. Bayangan masa lalu kembali berputar. Malam di mobil dinas, tawa yang ia tahan, dan tatapan mata Bagas yang dulu membuatnya lupa dunia. Ia menatap keluar jendela kafe. Hujan mulai turun. Entah mengapa, langkahnya terasa ringan menuju mobil. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbisik,
Mungkin inilah waktunya untuk menutup lingkaran yang tak pernah selesai itu. Sore menjelang gelap. Ketika Nadira memarkir mobil di tepi jalan pedesaan, tempat dulu mereka terjebak hujan untuk pertama kalinya. Tempat itu nyaris tak berubah. Pohon besar masih berdiri, bangku kayu tua masih di sana, meski sudah mulai rapuh. Dan seperti dulu, hujan turun tanpa tanda. Nadira melangkah pelan ke bawah pohon, memandangi pemandangan yang dulu begitu sederhana, tapi kini terasa berat dengan kenangan. "Bagas," bisiknya pelan, seolah memanggil seseorang dari masa lalu. Namun yang datang bukan Bagas, melainkan seorang pemuda sekitar 20 tahun, membawa payung dan menatapnya dengan ragu. "Ibu Nadira?" tanyanya sopan. Nadira mengangguk perlahan. Pemuda itu tersenyum kecil. "Saya diminta menyampaikan sesuatu dari Pak Bagas." Nadira tertegun. "Bagas? Di mana dia sekarang?" Pemuda itu menunduk. "Beliau sekarang tinggal di desa sebelah. Sudah lama sakit, tapi beliau selalu bilang kalau hujan turun dan ibu datang, saya harus antarkan surat ini." Pemuda itu menyerahkan sebuah map kecil berisi foto dan catatan tangan. Tangan Nadira gemetar saat membuka isinya. Di dalam map itu ada foto Bagas, duduk di kursi roda, tersenyum samar, dengan latar rumah sederhana di pedesaan. Wajahnya terlihat jauh lebih tua, tapi sorot matanya masih sama seperti dulu. Tenang, jujur, dan hangat. Lalu ada catatan pendek di bawah foto. "Aku baik-baik saja. Jangan menangis saat membaca ini, karena aku sudah berdamai dengan semua yang terjadi. Aku tak ingin kau datang karena rasa bersalah. Tapi kalau kau datang karena rindu, aku akan menunggumu di bawah hujan yang sama." Air mata Nadira jatuh tanpa ia sadari. Ia menggenggam kertas itu, lalu menatap langit yang mulai gelap. Ia tahu, hanya ada satu hal yang harus ia lakukan malam itu. Menemui Bagas, meski hujan belum berhenti. Rumah Bagas terletak di ujung desa, dikelilingi sawah yang mulai ditutup kabut malam. Saat mobil Nadira berhenti di halaman kecil itu, suara hujan terdengar lebih lembut, seolah tahu bahwa dua hati yang lama terpisah akhirnya akan bertemu kembali. Bagas duduk di beranda, mengenakan jaket lusuh dan selimut di pangkuannya. Ketika melihat Nadira, matanya berkaca-kaca. "Nadira." Suaranya parau tapi lembut. Nadira berdiri terpaku, tak tahu harus berkata apa. Akhirnya, ia berjalan mendekat, menunduk, lalu berlutut di hadapan lelaki yang dulu pernah ia cintai diam-diam. "Kenapa kamu gak kasih tahu aku?" tanyanya pelan. Bagas tersenyum. "Apa gunanya, Nadira? Hidupmu udah cukup berat waktu itu. Aku gak mau jadi beban lagi. Tapi kamu..." "Sudah cukup," potong Bagas lembut. "Aku bahagia lihat kamu masih berdiri. Itu aja udah cukup buatku." Mereka terdiam lama. Suara hujan jadi satu-satunya saksi percakapan tanpa kata itu. Nadira menatap wajah Bagas, memandangi setiap garis yang kini diukir waktu. Wajah itu bukan lagi wajah pria muda yang ia kenal dulu, tapi wajah seseorang yang telah menanggung cinta dengan cara paling tenang dan tulus.
Beberapa hari berikutnya, Nadira sering datang menjenguk Bagas. Mereka berbicara tentang banyak hal, masa lalu, perjalanan, hal-hal kecil yang dulu tak sempat mereka katakan. Suatu malam, di bawah langit yang berwarna abu-abu, Bagas berkata pelan, "Dira, kamu tahu, aku gak pernah nyesel pernah mencintai kamu. Tapi aku pengen kamu berhenti menghukum dirimu sendiri." Nadira menunduk, matanya berair. "Aku cuma pengen satu hal, Bas. Waktu. Aku pengen waktu berhenti, biar aku bisa tetap di sini." Bagas tersenyum lemah. "Kalau waktu berhenti, hujan gak akan turun lagi. Dan kamu gak akan bisa tumbuh, Dira." Kata-kata itu menembus hati Nadira lebih dalam dari apapun. Ia sadar cinta mereka memang ditakdirkan untuk berakhir, tapi bukan berarti harus dilupakan. Beberapa minggu kemudian, Nadira menerima kabar bahwa kondisi Bagas memburuk. Ia bergegas ke rumah itu. Tapi kali ini hujan tidak turun. Malah cerah, matahari lembut menembus sela awan. Bagas terbaring lemah di ranjang. Matanya terbuka samar ketika Nadira duduk di sampingnya. "Nadira?" "Iya, aku di sini," jawab Nadira sambil menggenggam tangannya erat. Bagas tersenyum. "Akhirnya hujan berhenti ya?" Nadira menatapnya, tak mampu bicara. "Jangan sedih. Aku senang kamu datang. Aku cuma mau pamit dengan tenang." Tangannya melemah perlahan, tapi senyum itu tetap di bibirnya sampai napas terakhir. Dan ketika Bagas benar-benar pergi, hujan kembali turun, tapi bukan dari langit. Hujan itu turun dari mata Nadira sendiri. Beberapa bulan kemudian, di kafe kecilnya, Nadira menambahkan sesuatu di papan nama kafe itu. "Langit sore, tempat hujan beristirahat." Setiap kali hujan turun, ia menatap keluar jendela sambil menuang kopi untuk pelanggan. Kadang, ia berbicara pada dirinya sendiri. "Bagas, hujan udah berhenti, tapi kenangannya belum." Ia tahu, cinta mereka mungkin tidak akan pernah dimiliki, tapi ia juga tahu, cinta itu nyata. Dan selama hujan masih turun di dunia ini, kisah mereka akan terus hidup di antara gemericik dan aroma kopi sore hari. Malam itu, seorang pelanggan tetap bertanya kepadanya, "Bu Nadira, kenapa kafe ini selalu buka saat hujan?" Nadira tersenyum pelan menatap keluar jendela. Karena hujan selalu bawa seseorang pulang, meski cuma dalam kenangan. Dan di langit, hujan turun pelan, seolah Bagas masih menjaga dari jauh, seperti yang pernah ia janjikan. Pagi di kota Cendana kini terasa berbeda. Udara masih sejuk, aroma kopi masih sama. Tapi, ada ketenangan baru yang mengalir di setiap sudutnya. Sudah hampir setahun sejak hujan terakhir yang membawa pergi Bagas untuk selamanya. Namun, bagi Nadira, hujan tak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya berubah wujud, menjadi embun di jendela, uap di cangkir kopi, dan bisikan lembut di hatinya setiap kali ia duduk menatap langit sore.
Kafe kecil itu, langit sore, tempat hujan beristirahat, kini ramai pengunjung. Orang-orang datang bukan hanya untuk menikmati kopi dan roti buatan Nadiha, tetapi juga untuk mendengar kisah. Ya, sejak beberapa bulan lalu, Nadira mulai bercerita, bukan lewat pidato dinas seperti dulu, melainkan lewat kisah sederhana yang ia bacakan dengan suara lembut. Cerita tentang cinta, kehilangan, dan bagaimana seseorang bisa bangkit meski hatinya pernah hancur. Dan tanpa mereka sadari, semua cerita itu berakar dari kisah cintanya sendiri. Setiap pagi, Nadira membuka kafe lebih awal. Ia memutar lagu piano lembut, nada-nada yang mengalun seperti rintik hujan di masa lalu. Tangannya sibuk menyeduh kopi, sementara pikirannya melayang pada masa ketika ia duduk di kursi penumpang, memandang punggung Bagas yang tenang di depan setir. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan antara aroma kopi dan kenangan. Setiap kali uap panas naik dari cangkir, bayangan wajah Bagas muncul samar, tersenyum. Kadang, Nadira bicara sendiri di sela kesibukannya. "Bas, aku berhasil tahu, kafe ini ramai. Orang-orang suka datang saat hujan. Tapi entah kenapa, kalau nggak ada hujan, rasanya sepi." Lalu ia tertawa kecil, sadar betapa anehnya berbicara dengan seseorang yang sudah tiada. Namun bagi Nadira, Bagas tak pernah benar-benar pergi. Ia hidup di setiap tetes hujan, di setiap lagu yang ia mainkan, dan di setiap kata yang ia ucapkan pada pengunjung yang membutuhkan harapan baru. Suatu sore, saat langit tampak mendung, pintu kafe terbuka. Seorang pria paruh baya masuk, mengenakan jas sederhana dengan langkah pelan. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam memperhatikan sekeliling ruangan. Ia duduk di pojok, memesan secangkir kopi hitam tanpa gula. Nadira menghampiri, membawa pesanan dengan senyum hangat. Namun, sebelum ia sempat menaruh cangkir di meja, pria itu berkata pelan, "Tempat ini wangi sekali, seperti aroma kopi buatan almarhum Bagas." Nadira terkejut, matanya langsung menatap pria itu. "Bapak kenal Bagas?" Pria itu tersenyum samar. "Saya adiknya." Hening beberapa detik. Kata-kata itu terasa seperti hembusan angin yang tiba-tiba mematikan semua suara di sekitar mereka. Nadira perlahan duduk, hatinya berdebar cepat. "Saya tidak tahu kalau Bagas punya adik." Pria itu mengangguk. "Kami sudah lama berpisah. Dia memilih hidup sendiri sejak muda. Tapi sebelum dia meninggal, dia sempat menitipkan sesuatu pada saya. Katanya, kalau saya siap, suatu hari saya harus mengembalikannya ke orang yang pantas menerimanya." Ia membuka tas kecil yang dibawanya, mengeluarkan kotak kayu berukir halus. Kotak itu kecil, tapi terlihat disimpan dengan sangat hati-hati. Nadira menatapnya dengan jantung berdegup cepat. Buka saja," ucap pria itu pelan. Dengan tangan gemetar, Nadira membuka kotak itu. Di dalamnya ada dua benda. Sebuah pita kaset kecil bertulis tangan Bagas, "Langit Sore, 2023." Dan seutas cincin sederhana dengan batu kecil berwarna bening di tengahnya. Nadira memegang cincin itu dengan air mata yang mulai jatuh. Ia mengenali benda itu, cincin yang dulu selalu dipakai Bagas, yang katanya bukan untuk gaya, tapi
pengingat janji pada dirinya sendiri. Bagas merekam sesuatu. Dia bilang, ini bukan pesan terakhir, tapi hadiah. Dia ingin kamu mendengarnya saat hujan turun lagi. Suara lonceng pintu berdenting pelan, tanda ada pengunjung lain yang datang. Namun dunia terasa diam bagi Nadira. Semua kenangan, semua luka, semua cinta yang tertahan seperti mendesak keluar bersamaan dengan air mata yang tak bisa ia tahan lagi. Malamnya hujan turun perlahan. Nadira duduk di ruang belakang kafe, menatap kaset itu. Ia tak punya pemutar kaset. Tapi ia ingat, di gudang masih ada tape recorder tua milik ayahnya. Dengan sedikit debu dan doa, ia menekan tombol play. Suara yang muncul pelan, agak serak, tapi sangat familiar. Halo Nadira, kalau kamu dengar ini, berarti kamu masih hidup sebaik yang aku doakan. Air matanya langsung mengalir. Aku nggak tahu apa yang terjadi nanti, tapi aku tahu kamu pasti kuat. Jangan lagi menatap ke belakang terlalu lama. Aku pingin kamu ingat satu hal. Cinta yang baik gak harus memiliki. Tapi kalau kamu masih mencintai seseorang bahkan setelah dia pergi, itu artinya kamu udah bener-bener hidup. Aku bahagia pernah jadi bagian kecil dari hidupmu, Dira. Jangan berhenti membuka jendela saat hujan datang. Karena selama hujan masih turun, aku gak akan jauh. Suara Bagas berhenti di situ. Tak ada musik, tak ada pesan tambahan. Namun bagi Nadira itu cukup. Cukup untuk menutup bab yang terlalu lama menggantung. Beberapa minggu berlalu. Musim hujan berakhir, dan kafe Nadira kini semakin ramai. Ia mulai menulis kisah hidupnya dalam bentuk buku, bukan untuk mencari sensasi, tapi sebagai terapi bagi hatinya sendiri. Judul buku itu sederhana, Langit Sore di Antara Hujan dan Kenangan. Buku itu laris. Banyak pembaca menulis surat padanya, mengaku tersentuh dan merasa seolah mereka ikut hidup dalam kisah Nadira dan Bagas. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika ia menerima satu surat tanpa nama, berisi hanya satu kalimat. Terima kasih sudah menjaga kenangan kakakku seindah ini. Nadira tersenyum. Ia tahu dari siapa surat itu datang. Dan entah kenapa, saat itu juga hujan kembali turun, ringan tapi menenangkan, seperti salam dari masa lalu. Waktu terus berjalan. Nadira kini dikenal sebagai penulis sekaligus pemilik kafe yang selalu buka saat hujan. Banyak yang bertanya padanya kenapa ia tak pernah menikah lagi. Jawabannya selalu sama. Aku sudah pernah jatuh cinta pada seseorang yang membuatku mengerti makna hidup. Dan kadang sekali cukup untuk seumur hidup. Namun bukan berarti ia hidup dalam kesedihan. Justru sebaliknya, ia hidup dengan damai. Setiap kali hujan datang, ia merasa Bagas hadir, bukan untuk menyakitinya lagi, tapi untuk memastikan bahwa ia bahagia. Suatu sore, langit cerah tanpa awan. Seorang remaja laki-laki datang ke kafe, membawa buku catatan dan pena. Ia memperkenalkan diri sebagai mahasiswa yang meneliti kisah cinta di dunia nyata. Saya dengar Bu Nadira punya cerita yang luar biasa, katanya. Nadira tersenyum. Cerita saya biasa saja, Nak. Tapi kalau kamu sabar, mungkin kamu akan mengerti kenapa hujan itu penting buat hidup manusia. Mereka berbincang lama. Namun, saat remaja itu pamit, ia mengeluarkan foto dari sakunya.
foto tua Bagas di depan mobil dinas. "Ibu, kenal orang ini?" Nadira menatap foto itu dan nyaris tak bisa bernafas. Remaja itu tersenyum kecil. "Itu ayah saya." Waktu seolah berhenti. Senyum di wajah remaja itu mirip sekali dengan Bagas muda. "Nama saya Bima," katanya. "Ibu, teman ayah ya?" Nadira menahan air mata. Ia mengangguk pelan. "Iya nak, teman ayahmu." Bima tersenyum hangat. "Ayah sering nyebut nama Nadira sebelum tidur waktu saya kecil. Katanya, kalau hujan turun, beliau selalu berdoa semoga seseorang di luar sana masih tersenyum." Nadira menutup mulutnya, menahan tangis. Langit di luar mulai berubah. Awan tipis berkumpul, hujan rintik-rintik turun tanpa tanda. Bima menatap keluar jendela. "Sepertinya ayah senang kita ketemu, Bu." Nadira hanya bisa mengangguk, menatap langit dengan mata basah. "Iya, Bas. Aku juga senang." Kadang, cinta tidak datang untuk dimiliki. Ia datang hanya untuk mengajarkan bagaimana caranya merasa, berkorban, dan akhirnya melepaskan. Kisah Nadira dan Bagas bukan tentang siapa yang salah atau siapa yang lebih mencintai, tapi tentang dua hati yang bertemu di waktu yang keliru, namun tetap saling menjaga agar cinta mereka tidak menjadi luka bagi orang lain. Mereka tidak berakhir dalam pelukan, tapi dalam doa yang saling menguatkan di dua dunia yang berbeda. Dan mungkin disitulah letak keindahannya, bahwa cinta sejati tidak diukur dari seberapa lama bersama, melainkan dari seberapa tulus kita mendoakan seseorang, bahkan saat ia sudah tidak di sisi kita lagi. Dari perjalanan sunyi yang berubah menjadi hasrat menggelora, dari air mata yang akhirnya menjadi ketenangan, Nadira belajar satu hal penting, bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi ruang bagi orang yang kita cintai untuk bahagia, meski bukan bersama kita. Hidup tidak selalu memberikan akhir yang bahagia, tapi selalu memberi kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih bijak. Jika kamu pernah mencintai dan kehilangan, jangan sesali waktu yang telah berlalu. Karena setiap rasa, sekecil apapun, adalah cara Tuhan menumbuhkan hatimu agar mampu mencintai dengan lebih murni. Hujan akan terus turun, kenangan akan terus hidup, dan cinta, meski tanpa nama, akan selalu menemukan jalannya sendiri. Terima kasih sudah menonton kisah ini di Kisah Luna Channel. Kalau kamu merasa tersentuh dengan cerita Nadira dan Bagas, tuliskan di kolom komentar kota asalmu dan pendapatmu tentang makna cinta sejati. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Karena setiap minggu, kami akan hadir dengan cerita baru yang mungkin saja mencerminkan kisahmu sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, setiap hujan selalu membawa pesan dari seseorang yang pernah kita cintai.